Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia. Nah, kerajaan maritim di Indonesia ini terbagi menjadi dua masa, yaitu yang pertama ada pada masa kerajaan Hindu-Buddha, dan yang kedua ada pada masa kerajaan Islam. Nah, kerajaan maritim pada saat zaman Hindu-Buddha ini bisa dibilang ada dua kekuasaan atau dua kerajaan yang menguasai maritim, yaitu ada kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu kerajaan Sriwijaya. Nah, jadi kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang berdiri pada abad ke-6 Masehi dan kerajaannya itu bercorak kuda. Wilayah kekuasaannya itu terbentang dari berbagai negara yang masuk ASEAN sekarang ini, yaitu ada Kamboja, Thailand bagian selatan, lalu Semenanjung Malaya. Sedangkan di Indonesia meliputi Sumatera, pesisir barat Kalimantan, hingga Jawa bagian barat. Nah, pusat kerajaan Sriwijaya terletak di antara Bukit Siguntang dengan Sobakingking atau Palembang, Sumatera Selatan ya. Nah, itu di sini yang saya tunjukkan ini merupakan peta wilayah dari kerajaan Sriwijaya. Nah, jadi apa ya? Perkembangan kerajaan Sriwijaya ini terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama ada aspek politik. Nah, pada aspek politik ini, zaman kerajaan Sriwijaya tercapai pada abad 8 sampai 9 Masehi. Puncaknya saat kerajaan Sriwijaya diperintah oleh Raja Balaputra Dewa. Beberapa kebijakan yang turut mendorong kerajaan Sriwijaya menjadi besar antara lain meletakkan dasar politik, kerajaan pada penguasaan jalur pelayaran, lalu ada jalur perdagangan, dan menguasai wilayah strategis untuk digunakan sebagai pangkalan armada laut. Nah, di sebelah kanan ini merupakan ilustrasi dari Raja Balaputra Dewa. Selanjutnya aspek sosial. Di dalam aspek sosial ini, penduduk kerajaan Sriwijaya banyak berinteraksi dengan orang-orang berbagai belahan dunia, termasuk dengan para pedagang, di mana para pedagang selain berdagang juga menyiarkan agama. Nah, penduduk kerajaan Sriwijaya bersifat terbuka terhadap hal baru. Misalnya, masuknya ajaran agama Buddha dari India. Masyarakat kerajaan Sriwijaya memiliki dinamika yang tinggi, baik pada saat memperluas wilayah kerajaan, perdagangan, dan keagamaan. Ini ilustrasinya. Nah, yang ketiga, lalu selanjutnya ada aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi ini secara geografis, kerajaan Sriwijaya merupakan wilayah yang sangat strategis. Hal ini terlihat dari letak kerajaan Sriwijaya yang berada di antara dua pusat peradaban Asia, yaitu India di barat dan Cina di sebelah timur. Kedua pusat peradaban ini secara intensif melakukan hubungan dagang. Selain itu, hubungan ekonomi masyarakat Sriwijaya bertumpu pada kegiatan pelayaran dan perdagangan. Ini bisa dilihat ya. Ini pusat kondisi geografis dari kerajaan Sriwijaya. Sangat ramai sekali. Lalu ada aspek budaya. Pada aspek budaya ini, kerajaan Sriwijaya merupakan pusat pengajaran ajaran Buddha di Asia Tenggara. Para pendeta yang berasal dari wilayah sebelah timur Sriwijaya, seperti Cina dan Tibet, banyak yang menetap di Sriwijaya. Tujuan mereka adalah belajar ajaran Buddha sebelum mereka belajar ke India yang merupakan tanah asal lahirnya agama Buddha. Selanjutnya kita masuk ke kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit ini terletak di daerah Tarik atau bisa dibilang di kabupaten yang letaknya itu di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan ini berkembang dari tahun 1263 sampai 1500 Masehi. Pada awalnya, daerah Tarik diberikan oleh Arya Wirajaya kepada Raden Wijaya karena telah mengabdi kepada Arya Wiraraja. Selanjutnya, oleh Raden Wijaya dibangun menjadi perkampungan. Berkat kecakapan Raden Wijaya, pemukiman yang awalnya dari hutan terus berkembang pesat yang akhirnya menjelma menjadi kerajaan Majapahit. Nah, ini bisa dibilang wilayah kekuasaan dari kerajaan Majapahit. Wow. Nah, selanjutnya dalam aspek politik. Pada aspek politik, Majapahit selalu menjalankan politik bertetangga dengan baik dengan kerajaan asing seperti kerajaan Cina, Ayodhya atau Siam, Champa, dan Kamboja.
Hal itu terbukti sekitar tahun 1370 sampai 1381. Majapahit telah beberapa kali mengirim utusan persahabatan ke Cina. Hal ini diketahui dari berita kronik Cina dari dinasti Ming. Dari kitab Paraton dan negara Kertagama dapat diketahui bahwa sistem pemerintahan dan politik Majapahit sudah teratur dengan baik dan berjalan lancar. Ini merupakan contoh dari kitab Paraton. Selanjutnya dalam aspek sosial. Pada aspek sosial ini bisa dibilang kerajaan Majapahit ini sudah tercipta sangat tertib ya, aman, damai dan tentram. Dengan adanya kitab Kutarama Nawa yang digunakan dasar hukum kerajaan Majapahit. Peradilan dilaksanakan secara ketat, siapa yang bersalah dihukum tanpa pandang bulu. Oleh karena itu tercipta ketertiban dan rakyat pun merasa aman. Kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat kerajaan Majapahit ditandai berkembangnya agama Hindu dan Buddha yang tumbuh bersama. Ini ilustrasi dari kehidupan sosial kerajaan Majapahit. Sangat tentram sekali. Lalu dalam aspek ekonomi. Kemakmuran masyarakat kerajaan Majapahit tercipta karena kehidupan di bidang ekonomi tumbuh baik. Pertanian dan perdagangan berjalan dengan lancar. Mata uang yang dipakai untuk perdagangan di Majapahit adalah mata uang gobuk. Ini adalah salah satu contoh mata uang gobuk yang digunakan oleh kerajaan Majapahit. Nah, lalu dalam aspek budaya. Pada aspek budaya, kerajaan Majapahit banyak menghasilkan karya-karya budaya yang bermutu tinggi. Hasil budaya Majapahit dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni berupa bangunan candi dan karya sastra. Contohnya seperti Candi Jabung di Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, dan Kitab Paraton yang tidak diketahui penulisnya. Ini adalah salah satu contoh gambar dari Candi Jabung. Nah, selanjutnya kita masuk ke kerajaan Islam. Nah, jika tadi kita sudah membahas mengenai kerajaan Hindu-Buddha atau kerajaan Hindu-Buddha yang menguasai wilayah maritim, sekarang ini kita masuk ke kerajaan Islam yang menguasai maritim. Nah, ada dua kerajaan, yaitu kerajaan Demak dan kerajaan Mataram Islam. Nah, kita bahas yang pertama yaitu kerajaan Demak. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Pada saat itu Raden Patah memerintah antara tahun 1500 sampai 1518. Wilayah kekuasaan kerajaan Demak meliputi daerah-daerah pelabuhan utama seperti Jepara, Tuban, Sedayu, Jaratan, dan Gresik. Nah, ini adalah gambar dari peta kekuasaan kerajaan Demak. Nah, lalu perkembangannya kita bahas yang pertama itu aspek politik. Pada kebijakan politik yang menonjol sebagai kerajaan maritim pada zaman kerajaan Demak adalah memperkuat armada laut yang menyerang Portugis yang sudah menguasai Malaka. Hal ini dilakukan karena Portugis mengancam kejayaan perdagangan Demak. Pada tahun 1513, di bawah kepemimpinan Pati Unus, Demak menggunakan kapal jenis Jung atau menyerang Portugis di Malaka. Meskipun usaha penyerangan ini belum berhasil membawa kemenangan, namun membuktikan bahwa pada zaman dulu kita sudah memiliki armada angkatan laut yang hebat. Nah, ini adalah gambar dari Pati Unus. Lalu dalam aspek ekonomi. Kerajaan Demak merupakan kesultanan yang makmur ya, jika ditinjau dari aspek ekonomi. Sektor perdagangan maju karena didukung adanya sektor perdagangan laut melalui pelabuhan Jepara, Tuban, Sedayu, dan Gresik. Demak telah memiliki armada kapal jung yang besar atau kapal besar hingga 40 buah. Produksi Demak yang diekspor ke Malaka melalui pelabuhan Jepara adalah beras, madu, dan lilin. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari kapal jung ini. Dalam aspek sosial. Guna mengatur kehidupan sosial di masyarakat, kerajaan Demak menerapkan hukum Islam. Namun, meski menggunakan hukum Islam, tradisi lama yang tidak bertentangan dengan syariat Islam tidak ditinggalkan begitu saja. Hasil kebudayaan dari kerajaan Demak sangat kental dengan nuansa Islam. Salah satu peninggalan kerajaan Demak yang masih ada hingga sekarang yaitu Masjid Agung Demak. Ini fotonya. Ini masih ada sampai saat ini. Lalu ada aspek budaya. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Demak berdasarkan pada agama dan budaya Islam. Masyarakat Demak menjalankan kehidupannya dengan berpedoman pada ajaran agama Islam.
Kaum ulama termasuk Wali Songo menempati posisi terhormat pada pemerintahan Kerajaan Demak. Para wali berperan sebagai penasihat kerajaan. Ini merupakan gambar dari Wali Songo atau 9 wali. Nah, selanjutnya kita masuk ke Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam. Tanah Mataram sendiri merupakan hadiah atas jasa Ki Ageng Pamanahan, Ki Juru Martani, dan Ki Penjawi, serta Danang Sutawijaya yang telah berhasil mengalahkan Arya Panangsa dan Adipati Jipang Panolan. Sebagai raja pertama, maka diangkat Danang Sutawijaya yang kemudian bergelar Panembahan Senapati. Dalam perkembangannya menjadi kerajaan besar, Panembahan Senapati berhasrat untuk menaklukkan dan meluaskan kekuasaannya atas seluruh Jawa. Selanjutnya pada aspek politik. Pada aspek politik, Kerajaan Mataram harus mengalami beberapa gejolak pemerintahan. Hal ini ditandai dengan pemberontakan para bupati yang tidak mau tunduk kepada Mataram, seperti Bupati Pati, Lasem, Tuban, Surabaya, Madura, Blora, dan Bojonegoro. Mataram juga menghadapi ancaman dari Kerajaan Banten dan VOC di Batavia. Sejak 1615, Sultan Agung menyerang para bupati daerah pesisir sehingga Semarang, Jepang, Demak, Lasem, Tuban, dan Madura dapat ditaklukkan Mataram. Surabaya sendiri dapat dikuasai pada tahun 1625. Ini merupakan gambar dari Sultan Agung. Jadi pada saat penaklukan ini, Surabaya merupakan tempat terakhir Sultan Agung melakukan penaklukan. Sebelum nantinya Surabaya bisa jatuh ke tangan Sultan Agung 10 tahun kemudian. Lalu pada aspek ekonomi. Kegiatan perekonomian yang diterapkan Sultan Agung bercorak agraris maritim. Di bawah kekuasaannya, Mataram menjadi negara pengekspor beras. Sultan Agung mengembangkan perdagangan ekspor dan impor melalui pelabuhan pesisir utara Jawa seperti Jepara, Kendal, dan Tegal. Tanggung jawab setiap pelabuhan dipegang oleh para tumenggung. Ini merupakan ilustrasi dari kegiatan ekonomi pada saat zaman kerajaan Mataram ya. Lalu pada aspek sosial. Kerajaan Mataram termasuk kerajaan yang sangat teratur dalam segi aspek sosial. Raja selain sebagai pemimpin pemerintahan juga dianggap sebagai pemimpin agama. Guna memperkuat legitimasi kekuasaannya, Sultan Agung mengirim utusan ke Mekah pada tahun 1641 untuk mengesahkan kekuasaannya. Utusan tersebut kembali dari Mekah dengan membawa pengesahan gelar Sultan dan para ulama yang diangkat sebagai penasihat kerajaan Mataram. Gelar Sultan dari Mekah adalah Sultan Abdul Muhammad Maulana Mataram. Ini merupakan kondisi sosial pada saat masa kerajaan Mataram Islam. Terakhir ada aspek sosial. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, kehidupan budaya, mohon maaf ini salah ya, harusnya budaya, seperti bidang seni, sastra, bangunan, seni ukir, dan lukis. Sultan Agung dikenal sebagai seorang ahli politik, sastra, dan filsafat Jawa, serta agama. Ia menyusun sebuah karya sastra berjudul Sastra Gending, dan menyusun kitab undang-undang baru yang merupakan perpaduan dari hukum Islam dan hukum adat Jawa yang disebut hukum surya alam. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.